Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Kita boleh tiba kembali di triwulan yang baru dengan tema tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Kami selalu memberikan apresiasi kepada saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini dan tidak melalaikan kewajiban kita untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Kembali lagi saya Pendeta Edward Tadiwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita akan masuk kepada pelajaran yang baru ini, mari kita tunduk kepala dan meminta pertolongan Allah Roh Kudus melalui berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, terpujilah Engkau oleh karena kasih setiamu yang selalu menjadi bagian hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mempelajari suatu tema yang baru. Kami sangat membutuhkan pertolongan kuasa Roh Suci-Mu, sebagaimana yang telah Engkau berikan kepada kami di waktu-waktu yang terdahulu. Tolonglah kami untuk dapat mempelajari, memahami, dan mempraktekkan pelajaran Sekolah Sabat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul pelajaran kita pada pelajaran yang pertama ini adalah pemberontakan di alam semesta yang sempurna. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, sedikit pendahuluan tentang triwulan ini. Triwulan ini sebenarnya adalah sebuah panduan studi Alkitab berkaitan dengan kontroversi yang besar antara kebaikan dan kejahatan, dilihat dari perspektif dua tema utama. Yang pertama, yaitu tentang asal mula keberadaan dosa dan juga kematian. Bagaimana sampai kematian itu diperkenalkan di planet bumi ini. Dan yang kedua, kita juga akan mempelajari bagaimana Tuhan dari zaman ke zaman bekerja untuk memecahkan masalah ini dan membawa dunia kita kembali ke kondisi aslinya yang sempurna tanpa ada dosa dan kematian. Penulis pelajaran Sekolah Sabat mendasari pelajaran Sekolah Sabat kita ini dari beberapa pasal di dalam Alkitab, seperti contoh 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 16. Di sana bicara tentang kasih adalah syarat untuk mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 16. Inisiatif kasih itu datang dari Allah dengan Dia mengutus anaknya. Di Yeskiel 28 ayat 12 sampai 19, tokoh yang menjadi penyebab mengapa dosa diperkenalkan lalu kemudian masuk ke dunia ini, itu diperkenalkan melalui nubuatan melawan Raja Tirus. Dan ini sebenarnya menggambarkan kejatuhan setan di sorga. Demikian juga halnya di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, berisi tentang obsesi dari si bintang timur, putra fajar, Lucifer, yang ingin menjadi sama dengan Allah. Lalu kemudian yang terakhir di Wahyu pasal 12, terjadi peperangan di sorga antara Mikael melawan sang naga, dan naga itu dikalahkan dan diusir keluar. Nah, kalau kita bertanya apa pengertian dari judul ini? Judulnya adalah sebenarnya berbicara tentang bagaimana dunia ini yang diciptakan sempurna oleh Allah, dan bagaimana sejarah masuknya kejahatan dan kematian oleh karena ada dosa. Dan dosa adalah pemberontakan terbuka melawan pemerintahan Allah di alam semesta ini. Pemberontakan oleh siapa? Jawabannya adalah Lucifer, makhluk ciptaan yang merupakan gambar kesempurnaan. Nah, alam semesta yang mana yang sempurna lalu kemudian Lucifer memberontak? Ini adalah alam semesta yang kita miliki sekarang, di mana sorga yang adalah pusat pemerintahannya dan juga menjadi tempat pertama ketika dosa itu terjadi di dalam hati Lucifer. Di dalam pelajaran satu ini, ada wilayah cakupan yang dicakup oleh pelajaran ini, di mana kita akan mencoba untuk menelusuri sumber dan asal mula kejahatan yang mendominasi planet bumi ini sehingga membuat umat manusia menderita. Inilah sekilas tentang pendahuluan sebelum kita akan masuk dan mengangkat tema-tema penting dari pelajaran yang pertama ini. Baik, terima kasih Pendeta. Dan pekan ini ayat inti kita diambil dari Yesaya pasal 14 ayatnya yang ke-12. Di sana Alkitab mengatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar.
Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Seperti biasa sebelum kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam pembahasan kita, mari terlebih dahulu kita memahami apa pengertian ayat tema kita atau ayat inti kita. Yang pertama mari kita cari tahu apa yang dimaksudkan atau siapa yang dimaksudkan dengan bintang timur dan putra fajar, dan mari kita melihat sedikit asal-usul tentang person atau makhluk ini. Yang pertama, secara konteks, Yesaya pasal 14 ini adalah penglihatan Yesaya atas kehancuran Babylon. Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop ejekan tentang Raja Babel. Jadi ini adalah tentang Raja Babel, ya, dan di mana ini akan menuntun kepada kelepasan Israel pada nantinya. Nah, di mana di dalam penglihatan ini bintang timur dan putra fajar di sini merujuk kepada Raja Babel, dan kata-kata ini kalau kita perhatikan juga pernah digunakan oleh Yesus di kemudian hari untuk menggambarkan setan. Kita bisa baca itu di dalam Lukas pasal 10 ayat 18. Di sana dikatakan lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi sepertinya ada Yesus sementara menggambarkan sebuah peristiwa yang sama yang kita baca juga di dalam Yesaya pasal 14 ini. Jadi dengan kata lain, Raja Babylon di sini hanyalah bayangan virtual dari apa yang dimaksudkan sebenarnya, yaitu setan itu sendiri. Grogan di dalam Expositors Commentary pada kitab Yesaya menjelaskan bahwa ayat 12 ini merujuk kepada setan dengan gaya indirect language, jadi dengan bahasa yang tidak langsung. Nah, di dalam tulisan-tulisan Roh Nubuat kita juga akan mendapati jawaban yang sama. Di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 22, di sana dikatakan Lucifer, bintang fajar, ya. Nah, ini menjelaskan asal usul siapa ini Lucifer dan bintang fajar, adalah yang terutama di antara kerubim, suci tak bernoda, ia berdiri di hadirat Khalik yang agung dan cahaya yang menyelubungi Allah yang kekal itu terpancar kepadanya. Jadi luar biasa, dia adalah yang terutama di antara kerubim. Jadi apa ini kerubim? Siapa ini kerubim? Jadi kerubim ini bukanlah malaikat sembarangan. Mereka bukan malaikat biasa. Mereka itu adalah malaikat-malaikat dengan jabatan khusus dan memiliki posisi penting di dalam kerajaan surga. Dan Roh Nubuat mengatakan bahwa Lucifer ini yang terpenting di antara kerubim. Jadi luar biasa. Ya, orang yang sangat penting atau malaikat yang sangat penting. Kemudian Kemenangan Akhir halaman 520 juga menjelaskan bahwa Lucifer ini sebagai kerub yang diurapi, telah ditinggikan, ia sangat dikasihi oleh makhluk-makhluk surga dan pengaruhnya atas mereka cukup besar. Jadi dia memiliki pengaruh yang besar, dia juga adalah seorang yang diurapi, ya, dan dia ditinggikan dan dikasihi oleh makhluk-makhluk surga. Itu sedikit latar belakang tentang siapa ini Lucifer. Kemudian di dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 223 mengatakan bahwa setan adalah malaikat yang terhormat di surga sesudah Kristus. Jadi pangkatnya sangat tinggi. Dia berada tepat di bawah Kristus. Nah, mungkin kita bertanya, apa pengertian yang dipecahkan dan jatuh ke bumi? Bagaimana sampai Lucifer bisa jatuh dan kenapa dia tidak jatuh ke tempat lain, dia harus jatuh ke bumi? Mari kita lihat pertama-tama kata-kata yang dituliskan di dalam kitab Yesaya ini juga terdapat di bagian-bagian Alkitab yang lain seperti di kitab Yeskiel dan kitab Wahyu. Mari kita lihat apa yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 12. Kita akan baca ayat 7, 8, dan 9. Mari kita baca. Di sana dikatakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi ini melambangkan peperangan antara Yesus dan setan. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat ada kontras yang terjadi di sini. Awalnya dia adalah putra fajar, mendapatkan tempat yang tinggi, tetapi kemudian dia dilemparkan ke bumi. Kita akan lihat apa yang membuat dia dilemparkan.
Ron Nubuat menuliskan di dalam Early Writing halaman 223, alasan dari kejatuhan Lucifer. Di sana dikatakan, tetapi ketika Allah berkata kepada anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pada saat Tuhan atau Bapa mengatakan ini kepada Yesus, setan cemburu kepada Yesus. Kemudian Ron Nubuat mengatakan, ia ingin dimintai pendapat mengenai pembentukan manusia. Ia dipenuhi dengan kecemburuan, iri hati, dan kebencian. Jadi di sini kita melihat bahwa salah satu alasan kenapa sampai setan dia cemburu kepada Yesus oleh karena tidak dilibatkan di dalam proyek pembuatan manusia yang akan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, akibatnya apa? Halaman yang sama dari kitab ini menjelaskan bahwa malaikat-malaikat di surga kemudian terbagi di dalam kelompok-kelompok, ya. Ada kelompok yang tidak percaya, ada kelompok yang percaya, ada kelompok yang bimbang. Nah, di dalam Early Writing halaman 224 dikatakan bahwa segenap malaikat dipanggil Bapa supaya perkara masing-masing diputuskan. Oleh karena terjadi hal yang seperti ini, maka Tuhan harus bertindak dengan adil. Dan di sana dia panggil menghadap di bawah takhta, dan di sanalah ditentukan bahwa setan harus diusir dari surga dengan semua malaikat yang bergabung dengan dia dalam pemberontakan. Kemudian kita baca di dalam halaman 224 dan 225 dikatakan, ketika setan menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada kemungkinan baginya untuk kembali kepada belas kasihan Allah, maka dendam, kesumat, dan kebencian mulai dinyatakan. Ya. Nah, ini kata-kata penting. Ketika Adam dan Hawa ditempatkan di taman yang indah, setan membuat rencana untuk membinasakan mereka. Jadi sudah dari awalnya setan ini tidak setuju dengan proyek ini. Pertama, dia tidak dilibatkan, dan yang kedua, pada saat dia tahu bahwa proyek ini sudah dilaksanakan, dia memutuskan, ya, dengan dendam, kesumat tadi dikatakan, dia memutuskan untuk membinasakan rencana di mana dia awalnya tidak dilibatkan di sana. Jadi setan sebenarnya yang memilih sendiri untuk datang ke bumi dengan latar belakang yang tadi kita sudah tahu, ya. Nah, apa pengertian mengalahkan bangsa-bangsa? Nah, secara konteks ini merujuk kepada Babylon yang tadi kita sudah lihat, di mana Babylon di sini telah mengalahkan bangsa-bangsa pada saat itu dan menguasai dunia pada zaman Nabi Yesaya. Tetapi secara tidak langsung, kembali lagi indirect language ini sementara mengarah kepada Lucifer yang telah mengalahkan bangsa-bangsa di atas dunia, yang telah mengerahkan tenaga selama ribuan tahun untuk menyesatkan bangsa-bangsa sejak Taman Eden. Baik, terima kasih Pendeta. Berbicara tentang pemberontakan, maka tidak lepas dari membicarakan dosa, kejahatan, dan kasih itu sendiri. Nah, mari kita melihat sedikit pengertian Alkitab dari 3 kata tersebut. Yang pertama, kata dosa. Kata dosa di dalam Perjanjian Lama disebutkan di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau berbuat tidak baik, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dari ayat ini dikesankan bahwa dosa adalah sesuatu yang berlawanan dengan perbuatan baik. Melakukan dosa sama dengan melakukan perbuatan yang tidak baik. Kata Ibrani yang digunakan di sini ialah hata, yang sering dikaitkan dengan kata awon atau pesa, yang artinya perbuatan yang keliru, kesalahan, perbuatan yang melanggar, atau kejahatan, crime. Nah, di dalam Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 dan Yosua pasal 1 ayat 18, sedikit diberitahukan tentang dosa adalah sesuatu yang mendatangkan murka Allah karena penolakan atau pemberontakan terhadap hukum dan perintah dari Allah. Itu dari Perjanjian Lama. Mari kita lihat dari Perjanjian Baru. 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Kata Yunani yang digunakan untuk dosa di sini ialah hamartia, yang artinya to commit mistake, yang sering dikaitkan dengan perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar, atau perbuatan yang tidak adil. Nah, menurut Augustine of Hippo dikatakan di sini adalah dosa adalah sebuah kata atau tindakan atau keinginan yang bertentangan dengan hukum Allah. Jadi melakukan dosa adalah melakukan pelanggaran atau sedang menghancurkan hukum Allah yang pada akhirnya
akan menghasilkan murka atau maut itu sendiri. Sebab upah dosa ialah maut. Tadi pengertian dari dosa. Mari kita berpindah kepada pengertian dari kejahatan. Apakah sama dengan dosa? Sepertinya sama, tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-17 di sana dikatakan, semua kejahatan adalah dosa. Sudah jelas, semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan melihat 4 kata Yunani yang sering digunakan dan diterjemahkan dengan kejahatan di dalam bahasa Indonesia. Kata Yunani yang pertama adalah adikia, perbuatan yang salah, tidak benar, dan tidak adil. Dan ini tercatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Kalau kita datang mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, Ia akan mengampuni kita dari dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemudian kata yang kedua adalah kakia. Asal katanya dari kakos atau bad. Dengan pengertian adalah permusuhan, dendam, keinginan untuk menyakiti, atau kerinduan untuk membuat orang terluka. Dan ini disebut kejahatan. Seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama. Kemudian ada kata ruparia di sana yang diartikan sebagai bad behavior atau kelakuan yang buruk, kelakuan yang jahat, atau moral uncleanness, keadaan moral yang tidak murni atau impurity, tidak suci. Dan di sana tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21. Kemudian kata yang terakhir yang digunakan oleh Yesus untuk menegur orang-orang Farisi untuk diterjemahkan kejahatan. Kata itu adalah poneria. Kata poneria itu sendiri artinya adalah wickedness atau sinfulness. Dosa, kejahatan, atau sesuatu yang buruk yang dilakukan. Dan itu dialamatkan kepada orang-orang Farisi. Dengan kata lain, kejahatan adalah sesuatu atau dosa, pelanggaran terhadap hukum Allah yang dikaitkan dengan menyakiti seseorang, menyakiti sesama dengan kesengajaan. Jadi perlu hati-hati dengan kejahatan. Kemudian mari kita berpindah kepada pengertian kasih. Kata ini susah untuk kita definisikan, tetapi menurut 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 4-7 jelas dikatakan di sana. Saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan kasih ini harus dilihat dari sudut pandang Allah, sebab kasih yang paling utama adalah Allah. Ia adalah kasih adalnya menurut 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Baik, terima kasih pendeta. Kalau kita bertanya pertanyaan ini, siapakah yang pertama berdosa dan di mana? Nah, pemberontakan itu pertama terjadi di sorga. Dengan kita mempertimbangkan contohnya Yehezkiel 28 ayat 11 sampai 19 dan bagian-bagian yang lain di dalam Alkitab, di sana jelas bahwa setan pada mulanya adalah seorang malaikat yang cantik dengan posisi yang ditinggikan. Namun setan menjadi sombong dan ia ingin menjadi seperti Allah. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Karena itu dia memberontak dan sepertiga dari malaikat memberontak bersamanya. Akibatnya setan dan para pengikutnya diusir dari sorga. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Dan peristiwa ini adalah awal dari dosa. Lalu kemudian mungkin kita bertanya mengapa terjadi dosa? Apakah itu adalah kejahatan? Nah, ternyata di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ini oleh karena ketidakpuasan Lucifer sebagai ciptaan dan dia ingin menjadi sama seperti Allah. Selanjutnya di dalam Roh Nubuat Ellen White dalam buku The Truth About Angels halaman 30 mengatakan dosa adalah hal yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Tidak ada alasan untuk keberadaannya. Berusaha menjelaskannya berarti berusaha memberikan alasan untuk itu. Dan itu berarti membenarkannya. Dosa muncul di alam semesta yang sempurna, sesuatu yang terbukti tidak dapat dimaafkan. Jadi Lucifer memberontak bukan oleh karena dia kekurangan, tidak ada alasan, tetapi oleh karena dia tidak puas dengan apa yang sudah ada padanya. Nah,
Manakah yang lebih dulu terjadi? Apakah kejatuhan, dosa, atau penciptaan dunia ini? Nah, memang kita tidak memiliki bukti yang gamblang di dalam Alkitab yang memberikan urutan tentang apakah kejatuhan di sorga lebih dahulu ataukah kemudian terjadi penciptaan manusia atau sebaliknya. Tetapi kita bersyukur oleh karena informasi dari Roh Nubuat. Contohnya di dalam Letters and Manuscript 18 yang ditulis di tahun 1903, di sana Mrs. Ellen White memberikan komentar. Dalam sidang-sidang sorga, sebelum penciptaan dunia, ketika direncanakan bahwa manusia harus menempati bumi, timbul pertanyaan. Bagaimana seandainya manusia harus berbuat dosa sebagaimana setan telah berbuat dosa? Lalu kemudian Kristus menjawab pertanyaan ini. Putra Allah yang tak terbatas itu berjanji pada dirinya sendiri bahwa jika manusia berbuat dosa, dia akan memberikan dirinya, hidupnya sebagai tebusan bagi ras yang jatuh itu. Artinya bahwa kalau kita perhatikan kutipan ini, dalam sidang-sidang di sorga, sebelum penciptaan dunia, mereka sudah memikirkan bagaimana kalau seandainya nanti kita menciptakan dunia ini dengan mengisi manusia di dalamnya, lalu mereka berbuat dosa seperti setan telah berbuat dosa. Artinya bahwa setan telah jatuh di sorga sebelum penciptaan dunia ini. Nah, kalau demikian, kalau dosa itu sudah ada lebih dulu, berarti dunia yang diciptakan ini amat baik ini, namun sepertinya sudah ada cacat dalam tanda kutip. Mengapa demikian? Nah, seberapa besar dampak dosa itu terhadap dunia yang sempurna yang diciptakan? Dosa sebenarnya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan cacat dosa itu akan take effect atau akan berlaku, nanti akan diderita oleh pelaku setelah dia melanggar hukum Allah. Jadi sebenarnya sekalipun Lucifer telah jatuh di sorga, seandainya orang tua kita yang pertama memilih untuk tetap menurut suara Allah daripada tunduk kepada bujukan si ular, maka sebenarnya akibat dosa itu tetap akan jauh dari planet bumi kita ini. Baik, terima kasih pendeta. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana sebenarnya Lucifer, fakta tentang Lucifer. Apakah dia diciptakan? Kalau dia diciptakan, kapan dia diciptakan? Dan apa kira-kira kesalahan utama dari Lucifer? Kita akan lihat yang pertama, apakah Lucifer diciptakan atau tidak. Kalau kita buka kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 15, kita akan melihat di sana Alkitab mengatakan bahwa engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ini menjelaskan tentang Lucifer. Di mana kalau kita lihat di dalam Yehezkiel pasal 28 ini ternyata Lucifer itu diciptakan. Ya, memang kita tidak mempunyai banyak referensi tentang ini, tetapi menurut ayat ini, Lucifer itu adalah makhluk yang diciptakan, tetapi nanti kemudian dia melakukan kecurangan. Jadi pada awalnya dia diciptakan sebagai makhluk yang suci. Kemudian kesalahan apa yang dia lakukan? Kesalahan utama apa yang dia lakukan? Kalau kita baca di dalam Para Nabi dan Bapa halaman 26, di sana dikatakan bahwa kecemburuan dan penampilan yang salah dari Lucifer, serta pengakuannya bahwa ia setara dengan Kristus, telah menyebabkan perlunya suatu pernyataan tentang kedudukan anak Allah yang sebenarnya. Jadi kesalahan utama adalah dia mau menyetarakan dirinya dengan Kristus. Dan ketika itu tidak terjadi, ada muncul pemberontakan. Itu terjadi oleh karena kecemburuannya terhadap Yesus. Kemudian apakah Lucifer diberikan kesempatan untuk bertobat? Para Nabi dan Bapa halaman 27 mengatakan dalam rahmatnya yang besar, sesuai dengan sifat keilahiannya, Allah bersifat sabar terhadap Lucifer. Jadi waktu diberikan kepada Lucifer untuk bertobat, ya. Kita dapat melihat dari kata-kata ini Allah bersikap sabar terhadap dia. Artinya waktu itu diberikan kepada Lucifer. Kemudian di dalam halamannya yang ke-519, Ellen White menulis bahwa lama ia dipertahankan tetap di surga. Berkali-kali ia diampuni dengan syarat pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Usaha-usaha seperti ini yang hanya kasih dan hikmat yang tak terhingga saja yang bisa memberi telah dibuat untuk meyakinkannya mengenai kesalahan. Jadi jelas
Roh nubuat mengatakan bahwa dia dipertahankan di surga lama. Dan berulang kali dosanya diampuni dengan syarat harus ada pertobatan dan penyerahan serta tunduk kepada Allah. Tetapi kita tahu itu tidak pernah terjadi. Nah, apa bentuk kasih Allah kepada Lucifer? Di dalam halamannya yang ke-519 dari buku Para Nabi dan Bapa, di sana Ellen G. White mengatakan Allah dalam kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Ia tidak segera diturunkan dari kedudukannya yang tinggi itu pada waktu pertama kali ia menunjukkan roh ketidakpuasan. Atau bahkan pada waktu ia mulai menyatakan tuntutannya di hadapan malaikat-malaikat yang setia. Jadi kita bisa melihat perlakuan kasih dan setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu dinyatakan kepada Lucifer. Dan itu dikatakan sejak pada saat diberikan kepada Lucifer, sejak pada hari dia memberontak sampai beberapa waktu lamanya Tuhan dengan kemurahannya yang besar bersabar terhadap Lucifer. Dan pengampunan itu diberikan asal dia mau bertobat kepada Tuhan. Baik, terima kasih pendeta. Kalau Allah itu memang kasih adanya, mengapa Allah menciptakan manusia di bumi dan tidak di planet yang lain? Sebab kalau dia kasih, dia tahu bahwa bumi itu sudah ada Lucifer. Kenapa dia harus letakkan manusia di bumi? Kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan melihat pengalaman Nyonya White yang ditulis di dalam buku Early Writings. Bahwa ketika Tuhan mengizinkan Nyonya White memiliki sayap dan berkesempatan untuk mengunjungi dunia-dunia lain yang tidak jatuh dalam dosa, maka di sanalah dia mendapat kesan. Walaupun tidak tertulis secara langsung, tetapi kesan bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, setan pun pergi mengunjungi planet-planet yang lain, dunia-dunia yang lain, untuk mencoba menggoda mereka supaya menuruti kehendaknya. Tetapi penduduk yang ada di dunia-dunia yang tidak jatuh itu tetap bertahan untuk tidak termakan bujuk rayuan si jahat. Dan dengan Allah menempatkan manusia itu di bumi, maka kita dapat mengerti sesungguhnya besarnya kasih Allah. Di dalam buku 28 Doktrin Gereja Masa Advent hari ke-7, halaman 86 dan 87 dikatakan di sana bahwa betapa dalamnya kasih Allah itu. Apabila Kristus yang penuh cinta kasih membuat tangan Adam, pastilah ia tahu bahwa tangan manusia itu pada suatu saat nanti akan menghina dan menyalibkannya. Tetapi itu tidak mencegah dia untuk menciptakan mereka. Dia tetap menghembuskan nafas kehidupan ke lubang hidung Adam. Dengan pengetahuan bahwa pencipta itu akan mencabut nyawanya nanti. Kasih yang ini sukar dipahami, tetapi itulah yang melandasi penciptaan. Jadi kita tidak mengerti kasih Allah, tetapi melalui Allah menciptakan manusia, menempatkan mereka di bumi, maka kita dapat mengerti kasih Allah. Dia mengetahui dari awal bahwa setan akan murtad dan manusia akan jatuh. Tetapi jauh sebelumnya dia telah mengadakan persiapan, yaitu mengadakan rencana penebusan. Alfa Omega jilid 5, halaman 5 dan 16. Nah, mari kita lihat yang selanjutnya. Sepertinya Allah menciptakan manusia di bumi yang sudah ada Lucifer sia-sia karena mereka bisa jatuh dalam dosa. Mengapa Allah memberikan manusia kebebasan memilih? Ingat bahwa tanpa kebebasan memilih maka tidak akan ada kasih yang sempurna. Sebab hidup dan kehendak bebas adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk menerima, mengelola, dan berbagi kasih. Dengan kata lain, Allah memberikan kepada manusia kebebasan memilih agar mereka boleh bertumbuh dalam kasih yang tidak dipaksakan. Nah sekarang, mengapa kalau manusia memilih Lucifer atau mengikuti anjurannya manusia dihukum? Apakah ada cara Tuhan untuk mencegah mereka untuk melakukan anjuran setan dan mereka boleh berada di sisinya? Memilih mengikut setan atau anjurannya memang sudah pasti bertentangan dengan kehendak Allah dan jelas itu menghasilkan dosa. Dan kalau sudah dosa itu pasti mendatangkan maut. Semua itu cara Allah sudah diamarkan. Jadi sebelum manusia melanggar, mereka sudah diamarkan terlebih dahulu tentang dosa. Peraturan itu sebenarnya diadakan untuk mana manusia tidak melanggar. Tetapi kebebasan memilih membuat mereka jatuh dan mengikuti si jahat. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, maka inisiatif Allah mencari mereka, membuatkan sarana untuk menutupi keberdosaan mereka. Nah, peran Allah supaya manusia tetap di pihaknya adalah Allah memberikan harapan di dalam Kristus. Roma 7 ayat 24 dan 25 Paulus katakan, "Aku manusia cilaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Dan Yudas ayat 24 dan 25.
Bagi Dialah yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang esa, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan yang terakhir ingat, Allah tidak membiarkan kita sendiri. Dia memberikan penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus, untuk boleh bersama-sama dengan kita, supaya kita tetap berada di sisinya. Baik, terima kasih pendeta. Kita masih melanjutkan mempelajari tentang kasih. Nah, ketika telah jatuh, apa bentuk kasih Allah kepada manusia yang telah berdosa? Ada pertanyaan yang muncul. Apakah Tuhan senang kalau manusia binasa oleh karena mereka berdosa? Kalau kita baca di dalam Yeskiel 18 ayat 32, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah, oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi Tuhan sebenarnya tidak mau ada manusia yang binasa. Tetapi bagaimana jalan keluarnya? Oleh karena upah dosa adalah maut. Apa jalan keluar atas masalah ini? Jalan keluarnya adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ada dua sifat Allah, yaitu kasih dan adil. Dan di dalam tindakan Allah ini, dua sifat Allah ini dipenuhi. Apakah Allah kasih? Ya, karena bukan manusia yang harus menanggung, tetapi Yesus. Apakah adil? Ya, karena Kristus telah membayar upah dosa tersebut. Nah, bagaimana langkah-langkah Alkitabiah supaya saudara dan saya tidak jatuh? Kita boleh belajar dari kejatuhan Lucifer sebagaimana yang kita pelajari pada pelajaran yang pertama ini. Nomor satu, kita tidak boleh sombong. Oleh karena Allah membenci orang yang congkak. Yakobus 4 ayatnya yang ke-6. Yang kedua, bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita miliki hari ini. Filipi 4 ayatnya yang ke-11. Hal ini sudah terjadi di sorga dan seringkali juga kita saksikan di dunia ini. Banyak orang yang jatuh ke dalam perangkap dosa oleh karena tidak berpuas diri dengan apa yang dia punya hari ini. Yang ketiga, berdoa dan tetap berjaga-jaga setiap hari agar tidak mudah jatuh ke dalam perangkap setan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dan yang terakhir, mengandalkan kekuatan ilahi, oleh karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Filipi 4 ayat 13, Yohanes 15 ayatnya yang ke-4. Baik, terima kasih pendeta. Dan selanjutnya kita akan melihat di dalam Alkitab bahwa upah dosa itu adalah maut. Tetapi mengapa Lucifer atau iblis itu tidak segera saja dimusnahkan? Nah, mari kita melihat paling kurang ada dua alasan kenapa Lucifer tidak langsung dibinasakan di dalam maut pada saat itu. Alasan yang pertama, kita bisa baca di dalam Kerinduan Segala Zaman halamannya yang ke-410. Di sana dikatakan, nanti setelah kematian Kristus, barulah tabiat setan dinyatakan dengan jelas kepada para malaikat atau kepada dunia yang tidak jatuh. Jadi ini adalah alasan yang pertama. Kalau sampai Lucifer ini dibinasakan awal sejak dia memberontak dalam kerajaan surga, kemungkinan tabiat setan itu tidak jelas bagi malaikat di atas surga dan kepada dunia yang belum jatuh, dan itu tidak akan pernah dipahami oleh alam semesta. Jadi hal yang pertama, alasan yang pertama, kenapa dia tidak langsung dibinasakan pada saat itu, nanti pada saat Kristus disalibkan, baru tabiatnya itu dinyatakan, oleh karena mereka harus memahami hal ini. Kalau ini tidak diungkapkan, maka akan terjadi kebingungan. Kemudian, pertanyaan mungkin yang selanjutnya, kenapa pada saat tabiatnya itu sudah dinyatakan, pada saat Yesus disalibkan, kenapa tidak pada saat itu juga dia dihukum? Baik, mari kita lihat tulisan dari Roh Nubuat di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 414. Di sana dikatakan, meskipun demikian, setan tidak dibinasakan pada waktu itu, artinya pada waktu Yesus disalibkan. Kenapa? Oleh karena malaikat-malaikat tidak mengerti pada saat itu segala perkara yang termaksud dalam pertentangan besar itu. Jadi mungkin mereka sudah mengerti tentang tabiat setan yang sebenarnya, tetapi perkara tentang pertentangan besar, great controversy itu belum benar-benar dipahami oleh alam semesta. Oleh karena itu prinsip-prinsip
Yang dipertaruhkan harus dinyatakan lebih sempurna. Itu alasan kenapa setan tidak langsung dibinasakan. Dan untuk kepentingan manusia, ini Ronobat katakan, untuk kepentingan manusia, adanya setan harus diteruskan. Baik manusia maupun malaikat-malaikat harus melihat perbedaan yang mencolok antara putra terang dan putra kegelapan. Jadi dengan alasan inilah kenapa sampai Tuhan tidak langsung membinasakan setan pada waktu itu. Dan mungkin kita bertanya, jika demikian kapan dan bagaimana setan nanti akan dihukum? Baik, mari kita lihat tulisan-tulisan permulaan di halamannya yang ke-421. Di sana menjelaskan tentang kedatangan Yesus yang ketiga. Ya, kedatangan Yesus yang ketiga, di sana Ellen White mengatakan bahwa setan dan malaikat-malaikatnya menderita lama. Setan bukan saja menanggung hukuman dosa-dosanya sendiri, tetapi juga dosa-dosa umat tebusan yang telah dipikulkan kepadanya, dan ia pun harus menderita karena kebinasan jiwa-jiwa yang disesatkannya. Kemudian setan dan semua pasukannya yang jahat dibakar. Jadi ada 3 hal yang dia pikul pada saat itu, yaitu dosa-dosanya sendiri, kemudian dosa-dosa yang mereka akan dibinasakan bersama-sama dengan dia, dan juga dosa-dosa umat tebusan, ya. Dosa-dosa umat tebusan yang telah diselamatkan, dosa-dosanya itu dilimpahkan kepada setan. Dan akhirnya dia akan dihukum di dalam api, dibakar di dalam api. Terima kasih pendeta. Nah, kita datang kepada kesimpulan dari pembahasan kita saat ini. Apakah pemberontakan di bumi itu masih berjalan? Kapan akhirnya? Pemberontakan di bumi dan perlawanan setan di bumi masih berlangsung sampai hari ini. Dan itu berlangsung sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Di mana sesudah masa itu, maka akan ada masa dinamakan milenium atau 1000 tahun. Sebab selama 1000 tahun setan akan dirantai. Di sanalah untuk singkat waktu, maka dia berhenti melakukan pemberontakan atau perlawanan. Namun sesudah masa 1000 tahun itu, ia akan dilepaskan untuk sejenak, dan orang-orang jahat yang sudah mati akan dibangkitkan dan bergabung dengan pasukan setan. Dan para malaikat yang sudah jatuh untuk melakukan perlawanan mereka yang terakhir sebelum mereka menerima hukuman yang terakhir itu. Ini didasarkan kepada Wahyu pasal yang ke-20 dan 21. Nah, kemudian bagaimana dan kapan bumi atau alam semesta ini akan menjadi kembali sempurna? Dikatakan Nyonya White bahwa pertikaian besar telah berakhir. Di dalam buku Kemenangan Akhir, bab yang terakhir dan paragraf yang paling terakhir, ketika pertikaian besar itu telah berakhir, dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan seluruh jagat raya yang tidak ada batasannya ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak ada dalam keindahan yang tidak terselubung dan kesukaan yang sempurna yang menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. Alfa Omega Jilid 8 halaman 716. Nah, sekarang bagaimana agar kita dapat bertahan pada masa pemberontakan dan pertentangan agar kita tidak berdosa dan pada akhirnya mendapatkan kehidupan kekal di surga atau di dunia baru yang sempurna. Yang pertama, menurut Efesus pasal yang ke-6, pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan tahu bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan pertentangan dan pemberontakan. Namun tantangan itu tidak bisa membuat kita kalah kalau kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah kalau kita menggunakan perlengkapan yang disiapkan. Yang kedua, hiduplah dekat dengan Allah dan tinggal di dalam Yesus. Sebab kata Yesus, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan dalam segala perkara, kita sanggup di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Kemudian, hiduplah di dalam roh. Jangan hidup di dalam daging. Sebab hidup di dalam roh adalah hidup dengan penuh penyerahan dan penurutan kepada kehendak Allah. Akhir kata, tetaplah setia dengan berpegang teguh pada Allah. Sebab satu-satunya yang dapat menolong dalam segala pencobaan dan badai penipuan si jahat. Agar ketika kita di dunia ini di dunia yang baru, di mana Allah akan tinggal bersama-sama dengan kita, kita akan boleh bertahan. Kita tidak akan pernah gagal mengerti kasih Allah yang panjang, lebar, tinggi, dalam, dan luas itu ketika kita berserah
kepadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita melewati badai pencobaan, di tengah-tengah amukan si jahat, kita akan menang dengan selalu bersandar kepadanya. Mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar daripadamu. Tolonglah kami Tuhan, di tengah-tengah pemberontakan yang mengamuk melawan Engkau, di tengah-tengah tantangan hidup yang datang silih berganti. Kami sadar pertolongan satu-satunya untuk kami datang daripadamu Tuhan. Tolong kami untuk tetap teguh pada pendirian iman kami. Untuk kami ya Tuhan boleh menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk kami boleh selalu dekat dengan Tuhan. Dan pada akhirnya kami dapat menang dan siap mewarisi kerajaan Allah. Hidup kekal di dunia baru yang Tuhan telah sediakan pada hari itu tiba. Inilah doa kami Tuhan. Tolonglah kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.